Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Jumpa lagi dalam UMJ Talks bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema pemirsa mengenai pemerhati rescue, kebencanaan dan keadaan darurat. Dan kali ini spesial nih, karena biasanya yang sharing-sharing di acara UMJ Talks ini mahasiswa S1. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber, yaitu mahasiswa S2 pemirsa, yaitu yang sudah ada di samping saya kali ini. Ada Mas Panji Saputra Eskom yang merupakan mahasiswa dari Magister Ilmu Politik UMJ nih. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Panji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini terima kasih juga Mas Panji sudah berkenan hadir. Sama-sama, untuk sharing-sharing yang tentunya ini lihat dari CV-nya Mas Panji ini punya segudang pengalaman ya. Terutama di bidang rescue, kebencanaan dan keadaan darurat gitu. Nah, Mas Panji ini sekarang juga sedang mengambil studi S2 ya, S2, Magister Ilmu Politik Ilmu ya. Politik. Oke, kita ingin tahu juga nih, Mas Panji di tengah kesibukannya sebagai profesional dan juga sekarang kuliah S2, kenapa sih kok tertarik gitu loh untuk terjun ke dunia kebencanaan, peduli begitu untuk mengatasi kebencanaan dan menjadi relawan juga di keadaan darurat seperti itu. Apa yang membuat Mas Panji tergerak begitu? Ada beberapa kalimat yang dititipkan oleh guru saya. Beliau menyampaikan begini, bila kamu memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Itu yang bikin saya tergerak terjun ke dunia sosial. Dan saya dapat ngerasakan sendiri sepanjang hidup pengalaman saya, banyak sekali saya dimudahkan oleh Allah. Nah itulah jawabannya. Saya pikir itu jawaban dari apa yang sudah saya lakukan di bidang sosial ini. Memudahkan urusan orang lain, apalagi orang yang sedang terzolimi, orang yang sedang kena musibah. Itu kalau kita bantu, kita tolong, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Baik, jadi itu ya. Iya. Dari situ Mas Panji tergerak untuk bisa turut membantu juga terutama korban-korban bencana. Iya, salah satunya. Baik, kalau boleh tahu sekarang Mas Panji aktivitasnya sebagai apa? Saya sehari-hari itu guru. Saya guru dan wakil kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saya pegang mapel guru bimbingan konseling, kemudian guru bahasa Inggris, kemudian guru bahasa Indonesia. Karena banyak memang ya. Muridnya belum banyak dan kita harus melakukan efisiensi, jadi kita memaksimalkan potensi guru yang ada. Maksimalkan potensi guru yang kemudian saya juga sebagai relawan internasional juga di bidang kebencanaan dan sosial. Gitu. Baik. Selain kuliah ya, padat merayap. Alhamdulillah. Nah ini tadi menjadi relawan internasional. Nah biasanya ketika kita menjadi relawan internasional menghadapi suatu bencana, apalagi bencana alam yang besar ya, apa sih yang harus diperhatikan dan apa yang harus kita miliki juga gitu sebagai seorang relawan? Oke. Saya bersinggungan dengan dunia kerelawanan itu dimulai pada tahun kira-kira 2014. Ya, saya bersama teman-teman membentuk sebuah organisasi namanya Petualang Muslim. Dari Petualang Muslim itu kemudian saya mengenal juga yang namanya Jakarta Rescue International. Nah di Jakarta Rescue International itulah saya dididik, dilatih dan berkenalan langsung ke dunia relawan internasional. Waktu itu namanya INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group. Itu suatu badan rescue internasional yang isinya adalah focal point dari seluruh negara di bawah United Nations. Nah di situ saya mendapatkan pelatihan, pendidikan, wawasan tentang bagaimana kegiatan di dunia kerelawanan, sekaligus juga mendapatkan keahlian-keahlian. Jadi dulu ceritanya lucu, saya itu seorang pawang anjing. Jadi pawang anjing pelacak. Canine yang tugasnya memang mencari korban di reruntuhan, khususnya di gempa bumi. Nah itulah saya pertama kali bersentuhan dengan itu, sehingga memberikan saya kesempatan untuk dapat berlatih di Malaysia, di Jepang itu berlatih dengan Polis Tokyo Metropolitan ya. Di situ saya berlatih K9. Kemudian di Malaysia menjadi salah satu observer pada saat mereka melakukan kegiatan ujian. Jadi kalau mau masuk menjadi seorang relawan internasional atau tim rescue itu ada ujiannya, ada sertifikasinya. Nah, kalau di internasional itu ada di INSARAG gitu. Dan saya menjadi observer di situ. Demikian. Baik. Bahkan sekarang sudah ada sertifikasinya dan harus benar-benar profesional ya. Betul. Gitu. Jadi ada relawan, ada rescue. Jadi berbeda itu. Kalau relawan kita kan bisa siapa saja menjadi relawan. Iya. Siapa yang punya waktu, siapa yang punya kelebihan tenaga, energi dan lain-lain itu bisa menjadi seorang relawan. Tapi untuk menjadi seorang rescuer di situ harus membutuhkan keahlian khusus.
Karena kalau enggak dia akan yang jadi di rescue-nya gitu. Iya. Dia kan niatnya menolong orang, maka dia harus punya keahlian khusus. Kalau enggak orangnya bisa yang ditolong bisa berbahaya, beresiko untuk orang yang ditolong bahkan untuk dirinya sendiri. Baik, ya. Dari pengalaman Mas Panji pernah terjun menolong bencana seperti apa? Di nasional di Indonesia hampir mulai dari saya berkegiatan itu udah banyak sekali medan kebencanaan yang didatangi. Yang paling berkesan dan mendalam itu bagi saya adalah gempa tsunami Banten. Di mana saya langsung berhubungan atau berkontak langsung dengan para korban. Ya. Karena korbannya itu saya kenal gitu loh. Kebetulan saya pernah bekerja juga di Subkon PLN gitu. Yeah. Nah kebetulan waktu itu kan ada gatheringnya PLN ya gitu. Dan korban yang saya lihat, saya angkat itu ternyata orang yang pernah saya mintai tanda tangannya gitu. Ya, dan saya ingat betul perawakannya. Itu menurut saya sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan banyak lagi di medan kebencanaan yang lain. Setelah ini besok saya mau ke Maluku. Kemudian setelah dari Maluku mau ke Sumatera Barat untuk bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Ya, baik. Nah itu langkah pertama nih dalam saat kita terjun untuk mengatasi suatu kondisi bencana itu apa itu? Mempersiapkan diri tentunya. Pertama kita terjun ke kebencanaan itu apakah atas diri kita sendiri atau kita tergabung ke NGO. Kan banyak ya NGO yang ada di Indonesia khususnya di bidang kebencanaan. Kebetulan saya tergabung sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua dari Arshina, Al-Irsyad Response Team Indonesia. Itu berada di bawah Perhimpunan Al-Irsyad. Kemarin saya ke Palestina juga diberangkatkan dari Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kita melakukan assessment terhadap sebuah kejadian. Kemudian setelah hasil dari assessment itu kita analisa dan kita jadikan sebuah standar operation procedure untuk kita bisa terjun ke dalam kegiatan tersebut. Jadi terjun ke dalam ke dunia bencanaan bukan seperti terjun ke tempat wisata atau yang lainnya, karena itu adalah daerah berbahaya. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, peralatan yang dibawa apa, kemudian logistik yang disiapkan apa, termasuk personalnya. Personal seperti apa yang harus diterjunkan ke medan bencana itu. Karena setiap medan bencana punya khas sendiri. Banjir bandang seperti apa, aktivitas Gunung Merapi itu seperti apa dan lain-lain. Gempa juga seperti apa. Jadi ada tim rescue, hanya ada yang relawan gitu. Tergantung kita mau turunnya apa. Kita mau turun di rescue atau kita turun di posko atau di logistik dan lain-lain. Baik, menarik sekali. Mas Panji, kita akan lanjut kembali bahas lebih detail tentang ilmu-ilmu mengenai rescue untuk mengatasi kebencanaan dan juga keadaan darurat, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, kita lanjut kembali membahas mengenai rescue, kebencanaan dan juga keadaan darurat bersama dengan Mas Panji. Nah, Mas Panji ini tadi sudah melanglang buana ya pengalamannya terjun ke berbagai kondisi mengatasi kebencanaan dan juga keadaan darurat. Dan tadi ternyata itu skemanya berbeda nih mengatasi keadaan darurat dalam hal bencana banjir bandang, bencana gempa bumi, ataupun mungkin tadi juga Gunung Merapi gitu kan. Nah, ini perbedaannya tuh di mana nih yang harus diperhatikan gitu? Yang pertama adalah peralatannya. Pada saat kita memutuskan kita terjun untuk mencari menjadi sebuah tim pertolongan atau search and rescue, tentu peralatan-peralatan yang kita gunakan harus disesuaikan dengan momen kejadiannya. Misalnya di banjir bandang, tentu itu akan membuat dampak yang luas terhadap wilayah-wilayah yang berada di kanan kiri sungai, badan sungai. Nah, biasanya mereka akan tertutup oleh lumpur. Nah itu lumpur itu biasanya akan menyapu semua infrastruktur, rumah-rumah masyarakat, bahkan jenazah-jenazah yang ditemukan itu berada di lapisan yang cukup dalam. Biasanya kalau banjir bandang atau tanah longsor ya. Nah itu kita butuh peralatan. Salah satunya adalah canine ya. Anjing pelacak itu sangat berguna pada saat momen itu. Karena canine punya indera penciuman yang khas dalam mencari jenazah. Baik itu korbannya sudah meninggal maupun masih hidup. Jadi anjing itu dilatih untuk mengetahui korban itu masih hidup atau sudah meninggal. Itu ada latihan khususnya gitu. Walaupun dia pingsan nih, korbannya masih hidup tapi pingsan begitu. Itu bisa diketahui oleh tim canine ya. Kemudian ada lagi misalnya kejadian gempa bumi dan kebakaran. Itu cara mitigasi atau cara kita evakuasi berbeda. Contoh gempa bumi dengan kebakaran ya di dalam sebuah gedung misalnya.
pada saat terjadi gempa bumi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah berlindung. Berlindung. Berlindung, Gitu, ya. bukannya kita bergerak keluar mengevakuasi diri sendiri. Pada saat terjadi getaran, itu kita harus berlindung. Gunakan media apa saja untuk berlindung. Sedangkan untuk kebakaran, begitu kita ada alarm misalnya kebakaran, kita mencium asap, kita melihat api, maka segera evakuasi diri Anda keluar ke meeting poin yang sudah disediakan biasanya di gedung. Itu bedanya tuh. Nah, kalau di kegempaan kita nggak boleh, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Kalau kita bergerak, justru kita berlindung. Bisa pakai kursi, kalau ada kursi bisa meja, seperti itu. Itulah yang diperlukan keahlian di dalam menolong. Kalau kita nggak tahu, pada saat gempa misalnya, ayo keluar. Itu bisa Padahal salah itu bisa ya, membahayakan. bisa salah langkah. Makanya diperlukan adanya pendidikan mitigasi kebencanaan. Dan ini yang sedang saya usahakan. Jadi selain mengajar, saya datangi dari tiap sekolah-sekolah untuk melakukan itu, pengajaran tentang mitigasi kebencanaan secara free ya. Iya. Karena penting, tahu nggak, fasilitas pendidikan itu adalah salah satu fasilitas yang hancur pada saat terjadi gempa, di mana di situ berkumpul banyak manusia. Iya. 7 sampai 2 atau sampai jam 3 itu semua orang ada di sekolah atau ada di kampus. Bagaimana kalau kampusnya nggak melakukan mitigasi kebencanaan, nggak punya manajemen disaster? Tentu saja itu menjadi resiko yang besar terhadap timbulnya kerugian jiwa. Jadi kepanikan tersendiri Iya, ya. panik button. Iya. Gitu. Baik. Kalau kita biasakan, kita rutinkan, kita latih, maka panik itu nggak ada. Justru panik itulah yang menyebabkan banyak terjadinya korban jiwa. Baik ya. Nah itu tadi untuk bencana kebakaran dan juga gempa. Kalau untuk banjir, misalnya banjir bandang, apa yang harus kita lakukan ketika ada di suatu tempat itu? Apakah langsung naik ke tempat tertinggi atau bagaimana? Kalau kita masyarakat ya, makanya ada sistem namanya early warning system ya dalam hal ini. Tapi semua sungai belum tentu ada. Ada beberapa yang sudah punya. Mereka itu bisa memberitahukan warga yang ada di ada di bawah, di aliran sungai di bawah, bahwa sedang terjadi banjir di atas gitu. Sehingga mereka sempat untuk menyelamatkan diri. Tetapi lucunya Indonesia, masyarakatnya itu sudah tahu ya, early warning system berbunyi, kemudian informasi akan kemungkinan terjadi banjir bandang bunyi, tapi mereka tetap abai, biasa saja atau abai. Nah, hal-hal ini yang perlu kita terus berikan pemahaman kepada mereka bahwa sistem ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya korban. Tentu saja untuk tim rescue yang pertama adalah peralatan. Kalau banjir bandang atau banjir tentu saja harus ada peralatan yang sesuai ya. Perahu karet, timnya harus bisa berenang, timnya harus bisa menyelam gitu dengan segala peralatannya. Dan teknik-teknik penyelamatan di dalam air dan pernapasan bantuan. Saya pikir itu. Baik ya. Nah ini untuk pembagian antara rescue, tadi kan tim rescue ini kan yang benar-benar sudah handal ya, terlatih dan juga relawan. Ini biasanya apa yang boleh dilakukan oleh relawan? Nah ini bukan ranahnya relawan, ini ranahnya tim rescue. Itu apa tuh? Kaca. Benang merahnya. Kaca. Ya, jadi kalau ada kejadian kaca, saya sanggup nggak? Jadi jangan relawan itu coba-coba. harus tahu diri. Relawan itu harus tahu diri. Kita hormati, kita hargai semangatnya teman-teman relawan dalam membantu. Namun juga harus mereka sadar diri bahwa ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan. Nah di momen itulah mereka harus mundur dan menyerahkan kepada ahlinya atau profesional. Kita punya focal point seperti Basarnas gitu kan. Yeah. Kita punya BPBD maupun pihak rescuer dari swasta gitu. Kita terjun. Memang kendalanya begini. Pada saat terjadi bencana di Indonesia, teman-teman dari focal point pemerintah, baik Basarnas maupun BPBD, itu memang perlu waktu untuk mengarrange, untuk bisa merespon suatu bencana. Biasanya yang paling cepat itu relawan. Yang sampai ke daerah bencana itu relawan, karena mereka nggak mikir banyak. Mereka cuma modal semangat, mereka ingin membantu, mereka datang. Gitu. Apa saja mereka lakukan membantu yang mereka bisa. Tetapi saya ingatkan juga untuk para relawan, ayo tingkatkan kapasitasnya, ayo tingkatkan kompetensinya sehingga yang bisa Anda lakukan bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi. Jadi hal yang paling mendasar antara relawan dengan tim rescuer adalah kompetensinya dalam hal skill dan keahlian. Ya, baik. Untuk menolong. Nah untuk modal itu tadi, modal skill yang harus dimiliki, modal dasarnya oleh tim rescue ataupun relawan, itu selain materi dan juga mental, itu apa saja sih yang harus dimiliki oleh mereka? Ya keahlian dan pendidikan. Kita udah banyak, Basarnas dengan CSR-nya melakukan itu, melakukan pelatihan pendidikan. Kita juga bisa melakukan pelatihan secara mandiri. Yang paling penting adalah kita nggak berhenti untuk berlatih
gitu. Pada saat tidak ada bencana kita berlatih untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu aja. Betul. Keahlian dan pendidikan. Baik ya. Nah, Mas Panji ini kan juga sudah melalang buana yang memiliki pengalaman tadi ke berbagai negara. Apa yang bisa dicontoh dari negara-negara itu dalam menghadapi kebencanaan yang semestinya nih Indonesia bisa nih mencontoh dan bisa melakukan agar bisa lebih tertangani dengan baik begitu? Saya contohkan Jepang. Pada tsunami Aceh ya 2004 itu dengan tsunami yang terjadi di Jepang itu besar tsunami-nya sama, besaran gempanya sama magnitudonya, tetapi korbannya jauh berbeda. Kenapa? Karena pendidikan mitigasi bencana sudah mereka lakukan semenjak usia dini, semenjak usia TK, PAUD bahkan. Sedangkan di kita ngajarin mahasiswa, ngajarin orang kantor yang ada di gedung tinggi itu main-main semuanya pada saat melakukan kegiatan mitigasi kebencanaan. Sedangkan mereka serius. Itu pendidikan mitigasi bencana ya kalau dari pendidikan. Yang kedua disiplin. Mereka disiplin dalam menjaga lingkungannya. Mereka disiplin dalam mencari pengetahuan tentang bagaimana saya harus melakukan pada saat terjadi bencana. Sedangkan kita masih banyak yang abai. Nah, itu tanggung jawab kita bersama, baik saya sebagai seorang akademisi maupun praktisi untuk terus menyadarkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang perlunya mitigasi kebencanaan. Baik, jadi itu PR-nya ya, poinnya. PR-nya itu. Pendidikan mitigasi kebencanaan dan juga disiplin. Iya, karena bencana nggak bisa ditolak, nggak bisa dicegah. Tiba-tiba itu kita harus ada siap alam jadi, gitu kan, ada juga yang ulah karena manusia. Nah, itu oke lah, itu bisa terjadi kapan aja. Tetapi pada saat pra bencana, sebelum bencana, maka pendidikan mitigasi kebencanaan itu menjadi hal yang sangat penting. Baik Mas Panji, kita juga ingin tahu tadi Mas Panji sempat cerita kalau pernah ke Palestina ya. Tapi simpen dulu ya Mas Panji ya, kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Dalam episode kali ini yaitu kita membahas mengenai pemerhati rescue kebencanaan dan keadaan darurat bersama Mas Panji. Mas Panji, kita lanjutkan kembali. Tadi Mas Panji di antara banyaknya pengalaman mengatasi kebencanaan, salah satunya juga adalah mengatasi peristiwa yang terjadi di Palestina ya. Nah Mas Panji, bagaimana itu bisa diceritakan prosesnya, alurnya dan juga pengalaman saat menangani hal tersebut? Oke, saya berangkat 2 kali ya, di bulan Januari dan kemudian di bulan Maret. Di bulan Maret itu lama, selama sebulan, selama bulan puasa saya ada di sana. Di Januari selama 10 hari aja karena untuk assessment. Nah itu hal yang pertama saya lakukan biasanya adalah melakukan assessment. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina? Kemudian saya berangkat lagi selama 30 hari full penugasan selama bulan puasa di sana untuk melakukan program-program dari hasil assessment saya gitu. Dan saya perlu jelaskan, saya tidak bisa masuk Palestina. Saya tidak bisa masuk Gaza. Tetapi Mesir adalah satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, yang mempunyai border, namanya border Rafah, yang kita bisa langsung mengirimkan bantuan melalui Mesir, langsung masuk ke dalam Gaza. Jadi saya berkegiatan di Mesir. Di Mesir. Dan itu menurut teman-teman yang ada di dalam lebih berguna ketimbang teman-teman yang di dalam. Karena mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa masuk, mereka nggak bisa keluar. Sedangkan kami yang ada di luar bisa berbuat banyak. Salah satunya mengupayakan bantuan dari Mesir. Kemarin program saya adalah mengirimkan tepung gandum untuk penanganan isu kelaparan di Gaza. Kemudian mengirimkan toilet-toilet portable karena urusan belakang juga ternyata harus kita perhatikan karena bisa mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kalau urusan belakang itu nggak kita perhatikan. Kemudian selama sebulan penuh kami melakukan kegiatan pengadaan makanan membuat roti. Jadi kita bikin roti, tepung gandumnya dari Mesir, kita bikin roti di dalam Gaza. Itu selama sebulan penuh di sana. Saya diberangkatkan dari Perhimpunan Al-Irsyad. Kebetulan saya sebagai wakil ketua di Yayasan Al-Irsyad Respon Team Indonesia. Baik. Jadi itu yang dilakukan ya, luar biasa sekali. Nah Mas Panji ketika melakukan itu, apa yang Mas Panji dapatkan, pesan yang tersirat, pelajaran mungkin yang Mas Panji dapatkan dari pengalaman berharga itu bisa membantu warga Palestina, walaupun nggak Palestina ya, dari Mesir begitu? Banyak sekali. Kita lihat Palestina itu bisa lihat dari banyak sisi ya, dari sisi agama, dari sisi kemanusiaan, dari sisi geopolitik, dari sisi kemanusiaan. Nah, itu bisa kita lihat semua. Dari sisi akademisi bahkan. Dari sisi kemanusiaan, saya melihatnya saya datang ke sana dengan misi kemanusiaan. Saya nggak ngelihat suku agamanya, bangsanya, dia sebagai orang apa, negara apa. Kalau ketemu dengan yang tertindas, terzolimi, butuh bantuan, maka saya wajib untuk membantu.
Jadi pada saat misi kemanusiaan itu kita nggak tanya kamu agamanya apa dalam menolong, semua kita bantu. Tidak ada sekat dalam kemanusiaan, itu dalam kemanusiaan. Dalam agama saya sebagai seorang muslim tentu saja niat saya adalah meringankan penderitaan saudara-saudara muslim saya di Gaza khususnya. Apa yang bisa saya lakukan, minimal saya bisa memberikan energi, tenaga saya, pengetahuan saya untuk datang ke sana untuk membantu mereka, mengupayakan dalam hal apa saja. Karena semua orang itu terbatas kemampuannya. Bahkan negara kita pun terbatas kemampuannya dalam membantu saudara kita di Gaza. Jadi bagi seorang muslim, kewajiban membantu saudaranya itu adalah nomor satu. Gitu. Kemudian dari sisi politik tentu saja ini menjadi pelajaran penting. Karena saya adalah mahasiswa magister ilmu politik, politik internasional. Kemudian saya fokus juga di politik kebencanaan. Di mana terjadinya perang di Gaza antara Palestina dan Israel. Ini hanya bukan masalah agama saja, tetapi ini adalah masalah politik, masalah geopolitik, masalah kawasan yang tidak sesimpel apa yang kita lihat. Kenapa Indonesia hanya bisa bantu itu, kenapa Mesir hanya bisa bantu itu, Yordan hanya bisa bantu itu, Saudi Arabia bisa bantu itu. Ternyata di belakangnya adalah masalah politik yang besar sekali, dan itu adalah sejarahnya lama sekali. Jadi kejadiannya bukan hanya kemarin, perang ini sudah berpuluh-puluh tahun di belakang. Jadi itu makin membuka wawasan saya, makin mengena saya sebagai mahasiswa magister ilmu politik, jadi lebih tahu, oh ternyata faktual di lapangannya seperti itu tentang geopolitik di sebuah negara. Baik. Jadi banyak hal ya yang pelajaran dan juga ilmu yang didapatkan dari pengalaman membantu Palestina dari Mesir itu tadi. Betul. Baik, yang berkesan, yang paling berkesan tak terlupakan di sana seperti apa? Baik mungkin yang enak ataupun mungkin yang buruk, tantangan yang tidak mengenakan gitu, hal yang tidak mengenakan di sana. Ada satu yang paling berkesan pada saat kita menolong orang adalah melihat senyuman. Melihat senyuman dari anak-anak kecil Gaza menerima roti yang kita buat. Padahal hanya sebuah roti saja. Di mana roti itu kadang-kadang di Indonesia kita buang kalau kita kenyang. Di sana roti itu bisa membuat mereka bertahan hidup. Namanya roti ish. Ish itu artinya kehidupan. Murah sekali. Tapi karena di wilayah perang menjadi mahal sekali. Ya. Padahal kalau situasi normal harganya mungkin nggak nyampe 5.000 rupiah gitu. Tapi di situasi perang menjadi US dollar, jadi mahal sekali. Anda tahu di balik sebuah bencana itu ada bisnis besar. Itu ada bisnis besar. Itu nanti mungkin di session selanjutnya bisa kita kupas. Tapi melihat senyuman mereka itu menghilangkan semua kepenatan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan lelahnya kita. Luar biasa, Masya Allah. Dan itu nggak ada bisa kalimat yang bisa mengungkapkan itu. Sedangkan untuk nggak enaknya nggak ada. Ya nggak ada. Meninggalkan keluarga udah biasa. Keluarga saya udah siap. Punya suami seorang relawan, punya suami seorang aktivis, siap. Punya ayah, anak-anak saya punya ayah seorang relawan aktivis, mereka sudah biasa ditinggal dan mereka sudah saya titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tapi untuk urusan dapur tetap saya harus pikirin karena kita manusia makhluk sosial yang perlu itu, dan saya punya kiat-kiat tersendiri untuk itu. Baik. Boleh kasih tipsnya juga mungkin bagaimana itu untuk bisa terjun ke sana tapi tetap keluarga tetap aman dan tertangani. Satu, saya mau kasih tahu untuk relawan. Para relawan, musibah atau bencana terbesar yang sebenarnya adalah di dapur kita masing-masing. Pada saat kita menolong orang, memberikan logistik salah satu contohnya ya, yang sering banyak dilakukan relawan, pastikan logistik di rumah kita aman. Bayangkan Anda membagi-bagi beras, bagi-bagi susu, tiba-tiba istri Anda telepon, beras di rumah habis, Bi, susunya anak-anak habis, apa yang bisa Anda lakukan? Maka idealnya Anda harus sebagai seorang muslim, Anda harus yang mampu ya gitu. Kemudian menjadi seorang relawan, pastikan kebutuhan di rumah udah aman. Artinya Anda harus bekerja, Anda harus punya sebuah profesional yang bisa menghasilkan income di situ. Baik. Dan saya ada jualan di rumah gitu kan. Guru walaupun sifatnya mengabdi juga ada sedikit gitu kan. Dan itu tadi Allah akan memudahkan urusan orang yang memudahkan urusan saudaranya, dan Allah akan memudahkan itu urusan saya. Baik, Masya Allah, itu tadi. Jadi kita juga harus sudah punya bekal yang cukup ya, dan juga selesai dengan urusan itu sehingga kita juga bisa membantu orang lain di luar sana. Betul, secara tapi maksimal. Keluarga tidak terbengkalai. Betul. Baik, terima kasih Mas Panji. Mas Panji, kita ingin tahu juga Mas Panji, kenapa masih semangat juga untuk kuliah lanjut di MIPOL S2 UMJ ini? Oke, saya praktisi, sebagai seorang praktisi kebencanaan, saya tentu harus punya akademisi yang linier di bidang kebencanaan. Dulu saya sempat ingin sarjana manajemen disaster di salah satu universitas swasta.
Tapi menurut saya kalau S1 saya sudah praktisi, mungkin saya ambil S2-nya. Saya cari-cari, oh biayanya besar juga ya. Kemudian bagaimana caranya? Oh beasiswa, bagaimana saya harus mendapatkan beasiswa? Salah satunya saya dapat jalan dari kader Muhammadiyah. Jadi sebagai seorang kader Muhammadiyah saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan alhamdulillah itu sangat meringankan. Walaupun sebenarnya sisanya itu masih besar sekali, dan insya Allah Allah mudahkan itu. Dan satu lagi, saya punya cita-cita mungkin suatu hari setelah keilmuan saya cukup, setelah pengalaman saya cukup, saya ingin berkontribusi di MDMC Muhammadiyah. Amin. Karena di lapangan saya sering ketemu dengan mereka-mereka. Di Insarak pun saya ketemu dengan mereka, dengan emergency medical teamnya gitu. Ya Allah, saya di Muhammadiyah, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk MDNC. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini ditonton juga sama pimpinan Muhammadiyah ya. Tapi saya belajar dulu, ilmu saya harus cukup dulu. Karena orang-orang di MDMC, saya pikir orang-orang yang pengalaman di bidang kebencanaan mempunyai keilmuan yang luar biasa. Salah satunya Ibu Rahma Hussein ya. Beliau sekarang unsur pengarah di BNPB. Mudah-mudahan saya berkesempatan menimba ilmu dari beliau. Amin. Baik, Mas Panji, boleh berikan kita juga kata penyemangat ini, closing statement terkait juga dengan kebencanaan dan keadaan darurat ini, dan pesan-pesan untuk pemirsa semuanya. Oke, kita punya masalah masing-masing, kita punya di kehidupan kita banyak sekali masalah yang kita miliki. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan terus, terutama ke saudara-saudara Muslim dan ke semuanya, bahwa kemanusiaan itu tidak ada sekat. Semua harus kita bantu. Kemudian khususnya masalah saudara-saudara kita di Palestina, doa adalah upaya kita yang paling ringan. Kalau kita tidak punya tenaga, kita tidak punya waktu untuk membantu mereka, doakan mereka di setiap sholat kita. Kemudian jangan pernah berhenti untuk peduli kepada siapapun yang membutuhkan. Saya pikir itu. Maka Allah akan memudahkan urusan Anda. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Panji atas pesan-pesannya, pencerahannya, dan juga sharingnya tadi seputar kebencanaan, dan juga sukses selalu Mas Panji, sehat selalu. Terima juga. kasih. Baik. Dan pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Mas Panji. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat sekali dan juga mencerahkan untuk kita semua. Tidak terasa, sekarang saatnya saya Vini Auliani bersama juga Mas Panji serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus UMJ Talks dalam episode-episode selanjutnya. Nasrul minal wafatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.